Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk pada pembelajaran kita mengenai doktrin Kristologi, dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ke-8 dari pembahasan kita ini. Ya, bagian yang ke-8. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, seperti biasa bahwa sebelum kita akan memasuki pembelajaran kita di bagian yang ke-8, saya mengajak kita dulu untuk memperhatikan rentetan dari sejumlah pembahasan yang sudah kita perhatikan dari episode pertama atau bagian yang pertama sampai dengan bagian yang ke-7. Baik, pada awal daripada pertemuan kita menyoroti tentang keilahian Yesus Kristus. Lalu kemudian kita memperhatikan tentang kemanusiaan dari Yesus Kristus. Lalu kemudian yang ketiga, kita belajar tentang karya Yesus Kristus. Dan nanti yang terakhir, yang keempat adalah Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah bagian-bagian yang sedang menjadi sorotan kita, dan teristimewa sekarang kita sudah masuk pada bagian yang ketiga dari doktrin ini dalam pembagian secara bagian besar. Nah, di bagian yang ketiga tentang karya Yesus Kristus itu, kita juga mempelajari beberapa bagian subtema atau poin-poin kecil yang tergabung di dalam poin besar mengenai karya Yesus Kristus. Yang pertama, kita mempelajari tentang karya Yesus dalam inkarnasinya atau di dalam pernyataan dirinya sebagai manusia. Lalu kemudian karya Yesus Kristus dalam pengajaran dan mujizat. Lalu kemudian karya Yesus Kristus dalam penderitaan dan kematian. Lalu nanti kita akan mempelajari karya Yesus dalam kebangkitan. Ini belum, kita masih pending. Lalu kemudian karya Yesus dalam kenaikan dan perantaraannya, itu juga kita belum korek atau kita belum pelajari. Dan minggu lalu kita mempelajari tentang karya Yesus dalam pengudusan umatnya. Ini yang minggu lalu kita soroti. 2 minggu lalu kita soroti. Lalu hari ini kita akan masuk pada bagian yang ke-7, yaitu karya Yesus dalam kedatangannya kembali. Jadi 4-5 itu saya sudah janji pada 2 minggu yang lalu kita akan bahas mungkin sekitaran dekat-dekat dengan peristiwa kebangkitan dan juga kenaikannya nanti. Nah, kita perhatikan dulu sekarang pada bagian yang ke-7, karya Yesus dalam kedatangannya kembali. Nah, kalau kita berbicara soal karya Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali itu, maka ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Bahwa karya Yesus dalam kedatangannya itu dimulai dengan karya penggenapan firman-Nya. Lalu kemudian karya penghakimannya. Ini nanti terjadi pada peristiwa kedatangannya itu. Lalu kemudian karya penggenapan kerajaan Allah. Ini maksudnya sorga itu dinyatakan. Ini adalah bagian yang kita akan soroti seputaran tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam konteks karya penggenapan firman-Nya, saya ingin mendahului dengan 2 ayat yang menjadi rujukan. Yang pertama adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu ayat jelas. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Itu jelas secara eksplisit bahwa Yesus memberitahu kepada kita bahwa Dia benar akan datang kembali. Memang
hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Tetapi sekali lagi, kepastian tentang kedatangan Yesus itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa diragukan. Itu sesuatu yang menjadi nyata kelak nanti kalau Tuhan datang kembali. Sebab kalau tidak, maka janji ini akan menjadi janji palsu. Kalau janji saudaraku tidak datang kembali, maka kita percumalah kita percaya akan sejumlah ayat-ayat firman Tuhan yang merupakan bagian daripada pernyataan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, bagian ini, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini sekaligus mau memberikan konfirmasi kepada kita bahwa firman-Nya itu benar-benar ya dan amin. Sesungguhnya apa yang Dia katakan itu pasti akan terjadi. Kisah pasal 1 juga mengatakan hal yang serupa di ayat yang ke-11. Ya, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi cara Dia datang itu sama persis waktu Dia naik ke sorga. Makanya itu ayat berkata, dikatakan jelas bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat Dia naik ke sorga. Bapak ibu saudara yang terkasih, meskipun kedatangan Tuhan ini sekali lagi masih misteri kapan hari dan saatnya, namun kalau kita berbicara soal karya kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam konteks kristologi, saudara yang terkasih, maka itu tidak hanya berkaitan dengan nanti kedatangannya, tetapi itu dimulai dengan sejumlah tanda-tanda kedatangannya. Sejumlah tanda-tanda kedatangannya. Ini memang kalau kita mau membahas lebih rinci akan masuk pada pembahasan eskatologi. Tapi saya tidak akan korek mengenai itu karena kita hanya mau fokus kepada karya Kristus dalam hal ini agar kita bisa melihat itu dalam kacamata iman Kristen kita. Bagaimana saya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, melihat karya Yesus sejak Dia datang berinkarnasi, Dia mati, dia selama Dia inkarnasi lalu kemudian Dia melakukan tugas-tugasnya. Setelah itu Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan kedatangannya yang kedua kali ini sekali lagi dalam koridor, dalam satu kop yang bernama karya Kristus. Atau saudaraku, bagaimana Allah itu melakukan segala sesuatu melalui satu pribadi yang kita percayai sebagai Allah yang kita sembah. Nah, ini yang saya dan saudara mau lihat dalam bagian kristologi ini. Nah saudara, kalau kita berbicara mengenai tanda-tanda kedatangan Kristus, maka itu banyak sekali. Yang pertama, kita menemukan yang namanya perang dan kekacauan secara global. Itu adalah tanda kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua adalah bencana alam dan krisis dunia. Itu sudah pasti tanda kedatangan Tuhan. Nanti ayat-ayatnya jelas itu semua. Penganiayaan terhadap orang percaya itu juga adalah tanda kedatangan Tuhan. Munculnya nabi palsu dan Mesias palsu itu juga tanda kedatangan Tuhan. Sabar, saya belum pindah ke situ. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, maka mata kita harus terbuka bahwa ternyata peristiwa-peristiwa yang terjadi itu bukan peristiwa kebetulan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dalam kacamata kristologi itu merupakan peristiwa yang Allah sedang berkarya di baliknya. Allah sedang melakukan karya-karyanya, ya saudaraku, karena Dia mau datang kembali. Tapi karena Dia mau datang kembali, maka karya-karya pembuktian
kejadian yang mendahului kedatangannya itu ditunjukkan. Kisah 17 ayat 28 itu berkata, kita hidup, kita bergerak, kita ada, itu karena kita ada di dalam Dia. Maksudnya begini, tidak ada satu apapun yang terjadi dalam dunia ini secara kebetulan. Tidak ada tuh. Semuanya itu ada di dalam kontrol karya Allah, di dalam karya Kristus. Jadi anak-anak Tuhan, kita mesti melihat ini sehingga kita ini semakin yakin nih, oh Tuhan saya ini memang Tuhan yang ajaib dan luar biasa, ya. Dia menjadi pengendali segala alam semesta. Dia menjadi pengendali dari seluruh skenario yang terjadi. Dia menjadi pengendali dari seluruh sistem kehidupan di dunia ini, ya. Itu dia ada di baliknya semua. Karya Allah itu bekerja di balik itu semua, anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kita mulai saja dengan satu, perang dan kekacauan global. Kenapa saya ingin angkat ini? Kebetulan kita ini sedang memperhatikan perang yang berkecamuk, ya, di dunia ini, yang berdampak berpengaruh bagi seluruh dunia. Iran, Amerika, Israel, ya, trio kuek-kuek yang lagi berperang itu, ya saudara yang terkasih, itu tuh kita mesti lihat, ternyata Allah ini berkarya di balik ini peperangan ini, ya. Allah punya cara untuk menunjukkan kepada kita. Nah, ini penting untuk kita orang Kristen, bagaimana sikap kita menghadapi ini. Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita baca dulu ayat di dalam Matius 24 ayat 7. Ya. Sebenarnya ayat 6 juga, tapi nanti ayat 6 kita akan baca dalam pembahasan ini. Mari kita baca dulu jemaat dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ini yang bicara siapa? Saya ulang, ini yang bicara siapa? Tuhan Yesus, ya. Yang bicara ini kan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu ditulis di atasnya itu pasal 24 sampai pasal 25 itu khotbah akhir zaman. Ya saudara, itu jelas. Nah, khotbah ini siapa yang khotbahkan? Yesus yang khotbah. Berarti Yesus secara eksplisit itu sudah membicarakan atau sudah memberitahukan kepada gerejanya, ini loh yang akan terjadi. Kalau Kristus yang berbicara itu, maka Kristus ada di balik peristiwa itu. Saya ulang lagi ya. Kalau Kristus menyampaikan itu berarti Kristus ada di balik karya atau peristiwa itu. Jadi ini tidak kebetulan. Yesus bilang sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini dia yang buat. Ya. Bukan ini terjadi secara kebetulan. Ini bukan terjadi saudaraku karena ada unsur-unsur historik semata, tidak. Tapi benar-benar Allah dalam hal ini Kristus Yesus itu memang membuat ini atau melakukan ini dalam tanda kutip saudaraku, untuk mengingatkan gereja, untuk menyadarkan gereja bahwa ini peristiwa beta yang buat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk apa Tuhan bikin ini skenario ini? Atau Tuhan izinkan, Tuhan lakukan apa yang disebut dengan peperangan, apa yang disebut dengan tadi kelaparan, apa yang disebut dengan bencana alam, apa yang disebut nabi-nabi palsu. Nah, kenapa kok Tuhan mau bikin itu? Itu pertanyaan yang harus kita sama-sama cermati, saudara. Nah, waktu kita membaca Matius 24 itu, ayat 1 sampai dengan ayat 14 ya, kita menemukan dengan jelas bahwa Yesus tidak hanya beritahu tentang karya kedatangannya dengan tanda-tanda itu, tapi Yesus juga kemudian saudaraku memberi cara sikap orang Kristen meresponi atau menanggapi peristiwa yang akan terjadi itu.
Sehingga di dalam konteks kita ini, Matius 24 ini, kita melihat dua pesan Tuhan di sana. Pesan Tuhan yang pertama, dia menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi itu adalah bagian dari karya saya. Tetapi juga sekaligus dia ingin memberitahu kepada kita, ini loh yang harus kamu sikapi atau lakukan, ini action kamu kalau terjadi hal-hal yang demikian. Karena kalau kita melihat ini berarti Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud di balik semua karya yang terjadi di akhir zaman dan juga sebelum akhir zaman itu, yang kita sebut dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita mulai satu persatu dengan apa yang Tuhan inginkan dari seputaran karyanya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Diawali dengan tanda-tanda atau deru perang atau bencana alam dan lain sebagainya. Itu apa maksudnya? Kita lihat ayat yang ke-6 Matius 24. Mari kita baca bersama-sama ayat itu. 1, 2, 3. Kamu sama-sama bilang berawas-awaslah. 1, 2, 3. Ini sikap yang pertama. Jadi kalau kamu dengar deru perang atau kabar tentang perang, kamu tidak usah heran. Kalau Iran serang Israel, Israel serang Iran, Amerika serang Iran, atau lain lagi nanti mungkin tahu mana lagi tambah masuk di dalam, tak usah kaget. Ya saudara yang terkasih, karena memang itu karya Allah, itu karya Yesus di balik itu peristiwa. Nah, kalau kamu dengar deru perang atau kabar tentang perang, apa yang Yesus suruh kita lakukan? Berawas-awaslah. Itu kalimat yang Yesus tekankan bagi murid-murid pada masa itu. Nah, apa kata berawas-awas yang dimaksudkan di dalam teks ini? Saudara, kata berawas-awas itu dipakai kata blepete dalam bahasa Yunani. Kata blepete itu lebih pada penunjukan sikap rohani yang siaga, bukan sikap jasmani, tetapi sikap rohani yang siaga. Jadi rupanya Allah membuat, saya pakai kalimat itu, Allah melakukan ini yang namanya peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, supaya orang-orang Kristen diminta blepete untuk sikap rohaninya semakin siaga. Itu Tuhan punya maksud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kok harus siaga? Ya, karena Tuhan mau waktu Tuhan datang itu semua lagi sadar, semua lagi bangun. Makanya pasal 25 kita akan temukan cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sebenarnya makna cerita itu? Ya tidak lain dan tidak bukan bicara soal siaga. Karena 5 gadis bijak, mereka siaga, mereka terbangun, mereka terjaga, mereka siaga rohani itu. Saudara yang terkasih, begitu juga nanti di perumpamaan tentang talenta. Saudara, apa yang dimaksudkan di situ? Sebenarnya cuma siaga. Karena hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya adalah hamba-hamba yang saudara yang terkasih tidak menyia-nyiakan kesempatan talenta yang Tuhan kasih. Mereka tidak kubur, tapi mereka mengerjakan, dan itu menunjukkan kesiagaan rohani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau kita sekarang ada pada situasi ini, sebenarnya Tuhan itu sedang membangunkan gerejanya. Tuhan sedang menyadarkan gerejanya. Tidak boleh ada yang terlena, tidak boleh ada yang main-main, tidak boleh ada yang apalagi berleha-leha, santai. Ini sudah saatnya kita semua mempersiapkan diri kita secara rohani.
Bangun kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Perbaiki kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Saudara, tata kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Karena itulah Tuhan berkarya di balik sebuah peperangan yang terjadi di menjelang akhir dari kedatangannya, akhir zaman atau saat kedatangannya yang kedua kali. Anak-anak Tuhan, ya. Ada orang kirim ke WhatsApp saya, dia bilang begini, Bapak Pendeta, tolong umumkan ke jemaat supaya kita semua siaga satu. Ya, beberapa minggu yang lalu. Lalu saya bercanda. Ya saudara, saya kirim balas WhatsAppnya, saya bercanda. Candaan saya begini, kita mau siaga satu karena apakah pemerintah mau bagi ke kita senjata? Itu saudara, atau karena dibilang Bapak paling tidak kotong siap bahan-bahan makanan mulai dari sekarang, karena kalau krisis datang, nah paling tidak botong su ada kesiapan. Saudara, lalu saya balas begini, baik, kalau kotong siap, nah ada yang son siap. Lalu kemudian saudaraku anggap sajalah krisis terjadi, peperangan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kita yang siap ini apakah kita aman? Saya rasa tidak aman. Kenapa? Kalau tetangga kita sebelah dia tidak punya beras, dia tahu kita pun beras ada 10-12 karung, dia datang rampok kita. Iya kan? Saudara yang terkasih dalam ini, masa begitu tuh siapa mau tahu siapa? Siapa mau macam-macam dan siapa? Ya lu beta cuma mau hidup Ya saudara yang terkasih. Jadi sekarang kita mau siap bagaimanapun serba salah. Mau siap saudaraku semuanya lengkap, tapi kalau di sebelah dia tidak siap, ada 2-3 orang atau 2-3 keluarga yang tidak siap, dia serang kita yang siap. Anak-anak Tuhan, demi kepentingan perut ini orang bisa lakukan apa saja. Anak-anak Tuhan. Lalu dijawab saya begini, betul juga Pak Pendeta ya. Iya betul lah. Karena itu saya bilang jalani saja nyantai-nyantai lah. Sebijak-bijaknya kita. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita mau bikin karman. Kok ini memang situasi sebegini nah. Yang kita mesti lebih waspada adalah kerohanian kita. Siaga rohani kita ini yang menjadi sangat penting. Karena pada situasi ini kerohanian kita dituntut. Kerohanian kita akan diperhadapkan dengan suatu situasi yang sangat sukar. Anak-anak Tuhan, kira-kira mungkin 1 minggu yang lalu, dulu tuh beras SPHP itu kan awal-awal keluar tuh enak tuh saudara, tapi belakangan ini susah terlalu enak lah, bahkan tidak enak sama sekali. Ya saudara, di rumah saya kemudian suruh anak-anak pergi beli beras. Saya tidak menganjurkan untuk beli beras SPHP, tapi apalah daya mereka suruh beli. Nah datang, akhirnya saya bilang, kok kenapa beli ini beras? Lalu bilang, hai Bapak, kok di kios, di ini tuh toko tinggal ini sana. Ya sudahlah, tidak boleh buang, semua mesti makan ini beras. Ya. Meskipun selama ini kotong mulai tidak pernah makan lagi setelah kita rasa dia pun rasa sudah tidak enak. Tapi bosan beli berarti itu tanggung jawab kita harus makan rame-rame. Tidak ada yang tidak boleh makan, saudara. Nah, kami semua nyantai. Orang besar semua aman, tapi sepuana nomor 3 ini yang tidak aman. Ya. Begitu disendok, saudaraku masih panas-panas, depo aroma yang keluar tuh baunya tidak enak betul-betul. Ya, saudara. Lalu datang, saudara, saya yang mau suapin dia nih. Dia bilang, Bapak besok mau makan. Kok kenapa? Berasa enak nah. Saya bilang belajar makan tidak enak memang. Karena perang semua datang, jadi makan barang tidak enak cuma makan. Ya, lalu anak saya menangis, saudaraku yang terkasih. Saya bilang tidak makan, mesti makan. Ya, saudara. Ya. Tapi son enak nah Bapak, pokoknya buka mulut telan. Ya, pokoknya buka mulut telan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang begitu. Bapak son bisa beli, pokoknya latihan memang, perang semua datang. Ya, beta kasih tahu bepu anak begitu. Bilang perang kapan Bapak? Pokoknya tunggu sah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Loh, kalau itu situasi sulit datang, lalu kita memang tidak terbiasa secara jasmani, itu mempengaruhi rohani kita loh. Semua mati. Saya beri contoh kasus, saudara yang terkasih. Orang Israel itu subiasa makan enak di Mesir. Subiasa. Meskipun mereka ditindas di Mesir, saudara. Tapi makan daging itu dong biasa. Tiba-tiba Tuhan bawa mereka di padang gurun yang hari-hari hanya ketemu apa? Mana sorgawi dan burung. Burung apa dia nama ya? Burung puyuh. Saudara, wah dong kesel. Dong akhirnya marah tuh, dong bersungut-sungut. Sekali lagi, saudara, hanya gara-gara krisis ini. Karena dompung lidah subiasa makan enak. Dompung lidah subiasa makan hal-hal yang menyenangkan. Makanya saudara mereka bilang, Musa bawa pulang kami mau mati di Mesir juga tidak apa-apa. Yang penting kami makan daging. Daripada kami di padang gurun sini hari-hari makan ini. Biji apa ini? Ya, rohani terganggu di saat sesuatu yang terjadi tidak terbiasa kita alami. Anak-anak Tuhan. Ini sebenarnya bukan masalah saudaraku yang terkasih hal jasmaninya, tapi ini masalah mulai pada hal rohani kita. Nah, makanya saudara yang terkasih, Yesus pernah bicara kepada murid-murid sebelum dia ditangkap di taman Getsemani. Itu dia bilang apa dalam Matius 26 ayat 41? Dia bilang begini, berjaga-jagalah, itu dikata yang dipakai sama blepete. Saudara, berjaga-jagalah, dia kasih tahu sama murid-murid, dan berdoalah, saudaraku. Berjaga-jaga dan berdoalah, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan memang mau kesiagaan rohani kita supaya mengcover jasmani kita. Jadi kalau rohani itu bagus, jasmani pasti bagus. Saudara yang terkasih. Ya, tapi kalau rohanimu tidak bagus, jasmanimu parah. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Di awal yang lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana karya Yesus dalam mujizat dan karya Yesus dalam pengajaran. Anda mungkin masih ingat atau sudah lupa, saya ingatkan kembali. Waktu kita berbicara soal karya Yesus dalam mujizat dan pengajaran, itu kita menempatkan pengajaran itu sebagai prioritas. Lalu mujizat itu sebagai sesuatu yang ditambahkan atau partisipalnya. Jadi saudara yang terkasih, ingat baik-baik, mujizat ini kan bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Sementara pengajaran itu bersifat pada hal-hal yang rohani, spiritual kita, manusia rohani kita, batinia kita, itu disentuh oleh pengajaran. Makanya saudaraku, Tuhan ingatkan, kalau kamu dengar deru perang, kamu mesti blepete tuh, siap rohani dengan baik-baik, ya. Bukan Tuhan tidak mampu bikin mujizat pada masa itu. Tuhan sekali lagi dia mampu melakukannya. Tetapi saudara, kalau rohani kita tidak beres, kalau rohani kita tidak siaga, kalau rohani kita tidak mantap, apapun situasi itu akan menggoyahkan saudara dan saya. Israel bukan tidak diwarnai dengan mujizat. Israel 40 tahun di padang gurun diwarnai dengan mujizat. Tapi persoalan ada pada rohani mereka yang tidak siaga. Mereka terbiasa dengan hal-hal jasmani, mereka terbiasa dengan hal-hal yang sifat lahiriah, tapi mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita semua belajar ini firman dengan baik, supaya hal-hal rohani itu menjadi sesuatu yang penting sekali dalam hidup ini. Sebab orang gampang sekali akan kecewa dan meninggalkan Tuhan kalau rohaninya tidak bagus. Kita berdoa hari ini untuk apa? Untuk berkat jasmani atau untuk berkat rohani? Kalau kita hanya sekedar sampai pada berkat jasmani, kita akan sama seperti bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi ingatlah baik-baik ini, anak-anak Tuhan. Satu saat nanti mungkin kita akan sampai kepada perang yang sangat besar. Bukan hanya sekedar Iran, Amerika, nih saudaraku Israel. Perang ini akan tambah hari tambah besar. Dan itu pasti akan terjadi. Saya omong ini pasti akan terjadi.
Tidak tahu kapan waktunya pasti. Tetapi Tuhan sudah bilang, karena sebelum dia datang kembali, harus yang namanya terjadi ini, karya ini mesti ada. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, itu tidak bisa terelakkan. Itu sesuatu yang penting sekali, anak-anak Tuhan. Ya, maka rohani kita perlu didandan dengan lebih baik. Rohani kita perlu diatur dengan lebih baik. Tambahkan kepada imanmu. Petrus katakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 mulai sampai ayat 7. Tambahkanlah kepadamu imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih, lalu kasih akan saudara-saudara. Ditambahkan terus tuh. Nah, makanya kita gereja tambah setia, kita berdoa tambah setia, baca Alkitab tambah setia, karena kita mau rohani kita tambah dipersiapkan dengan lebih baik menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Karena karya-karya Allah ini bukan hanya karya spektakuler yang baik-baik menyenangkan, tetapi juga ada karya-karya yang menurut kacamata jasmani kita itu mengerikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menonton satu ceramah dari seorang ustadz. Dia berkata begini, Indonesia ini aman. Ya, kenapa aman? Ya saudara, enggak usah takut rudal. Ya, kenapa enggak usah takut rudal? Dia bilang begini, karena kita di Indonesia sudah biasa makan rudal. Oh, bagaimana kita biasa makan rudal? Ya, bakso kita saja namanya bakso rudal, ya kan? Kita biasa makan rudal. Ya saudara. Ini ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang kita tidak perlu takut. Apa yang kita takut-takut? Kita ini bukan main-main. Tiap hari aktivitas kita tuh level tinggi. Oh, kenapa? Ya belanja kita saja di matahari. Bayangkan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang tidak bisa ke matahari, kita bisa ke matahari. Belanja lagi di matahari. Ya saudara. Jadi ingatlah, situasi pasti akan tambah sulit, tambah sukar, itu pasti. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang siap. Karena bukan jasmani kita yang siap saja, tapi rohani kita lebih siap untuk menghadapinya. Ada amin? Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan, siap-siap rohaninya. Ya, yang malas baca Alkitab pulang baca Alkitab sudah. Yang malas doa nah pulang mulai doa sudah, ya. Yang malas gereja nah pulang ke gereja sudah, ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan tidur terlalu banyak, ya. Nanti saudara akhirnya bisa menjadi Israel yang kedua itu. Saudara, bagaimana sikap rohani kita yang kedua? Sebut saja kata yang saya garis bawah ini, kalimat yang saya garis bawah ini. Oke, 1, 2, 3. Jangan kamu gelisah. Itu yang Tuhan bilang. Jadi kalau kamu dengar deru perang, satu, kamu siaga rohani sudah. Siap-siap sudah. Saudara yang terkasih. Yang kedua dia ingatkan, jangan kamu gelisah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kata jangan gelisah di sana? Itu dipakai kata troiste dalam bahasa Yunani. Artinya jangan kehilangan ketenangan. Ini saudaraku penting ini. Ya. Ini kita harus miliki ini. Tidak boleh kehilangan ketenangan. Saudara, kalau kita bandingkan ayat dalam kitab Yakobus pasal 1, ya, secara khusus mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat 8. Yakobus pasal 1 itu mengajarkan kepada kita, saudara yang terkasih, bahwa kalau orang menghadapi situasi yang namanya berbagai-bagai pencobaan, itu terkadang orang itu kehilangan hikmat. Ya. Kalau dia sudah kehilangan hikmat, maka itu ayat bilang dia akan seperti gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari. Artinya dia sudah tidak tenang, ya saudara. Kalau dia sudah tidak tenang, dia seperti gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari, maka saudara yang terkasih, fokus hidupnya akan mulai menjadi bercabang. Makanya di ayat 8 dia berkata begini, saudaraku yang terkasih, jangan mendua hati. Kenapa? Ya karena kalau orang sudah terombang-ambing, dia sudah tidak tenang, saudara yang terkasih, maka hidupnya, arah hidupnya sudah mulai tidak jelas. Ya, saudara yang terkasih. Nah ini penting, karena
peristiwa yang terjadi ini, perang yang berkecamuk, itu membuat sebagian orang menjadi tidak tenang. Saudara yang terkasih. Nah, ketidaktenangan itu berbahaya sekali. Sebab ketidaktenangan itu membuat kalau hati kita hidup sudah tidak tenang. Saya ulang lagi tadi, kita hati sucabang. Tuhan iya, setan ju iya. Tuhan iya, dunia ju iya. Tuhan iya, pokoknya segala macam hal kita bisa halalkan demi kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Saudara, kenapa bangsa Israel bangun patung lembu emas? Ya, karena mereka sudah tidak tenang. Waktu mereka diperhadapkan dengan sejumlah persoalan yang terjadi, ya, mereka sudah mulai bimbang, mereka sudah mulai goyah. Apalagi Musa naik ke gunung Sinai itu tidak turun-turun. Mereka supikir, yang bawa kita ini sulari fui kini. Siapa tahu dia naik dari gunung ini, dia turun di sebelah, dia sulari pulang pi Mesir. Ya tahu saudara yang terkasih, kita di sini sumati keok ini. Saudara yang terkasih, makanya mereka akhirnya sudah mulai kacau, pikiran mereka mulai cabang, pikiran mereka mulai mendua, hati mereka sudah tidak lagi tertuju kepada Allah. Kebimbangan, ketidaktenangan sudah mulai terjadi. Di bagian lain, Petrus bilang begini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, hendaklah kamu menguasai diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu berkaitan dengan tanda-tanda. Jadi rupanya kalau tanda-tanda ini terjadi, orang pasti jadi tidak tenang. Kalau gempa bumi ada, bencana alam ada, kelaparan ada, nabi palsu muncul, perang berkecamuk, itu akan bikin orang tidak akan tenang. Anak-anak tuh, itu bikin situasi akan tambah galau. Orang akan, saudaraku, ada dalam suatu kondisi yang terhimpit, sehingga berdoa itu akan, saudara, sulit sekali, sukar. Anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kita semua supaya menjaga ketenangan kita. Anak-anak Tuhan, menjaga ketenangan kita. Usahakan ini tetap terjaga dengan baik. Ya, saudara, sebab memang Tuhan izinkan ini terjadi. Makanya kalau saudara punya kristologi bagus, saudara akan tenang tuh pasti. Ya. Karena saudara tahu, Tuhan yang kerja ini semua kok. Tuhan yang lakukan ini semua kok. Tuhan ada di balik skenario ini, saya pakai kalimat itu tadi. Tuhan ada di balik peristiwa ini. Tenang aja. Tenang, jangan gelisah. Tetap fokus, tetap pada Kristus, tetap sentral, kita tidak boleh berubah. Anak-anak Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang begini, hendaklah matamu hanya tertuju kepada Kristus. Tanggalkan semua beban yang merintangi kamu, arahkan matamu kepada Kristus, karena pergumulanmu melawan dosa, itu ayat mengatakan, belum sampai mencucurkan darah. Anak-anak Tuhan, jadi ini butuh yang namanya ketenangan tuh. Konsentrasi hidup ini mesti tetap pada Kristus. Ingat itu baik-baik. Meskipun saya ulang lagi, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi ini menggoyahkan iman kita, terkadang dalam kacamata dalam tanda kutip ya, seolah-olah menyerang kita. Tapi kalau saudara arahkan, ini Kristus ini Allah yang bekerja, ini Tuhan yang melakukan semuanya. Tadi saya melihat pemimpin gereja tertentu, ya saudara yang terkasih, sinodenya mulai dari ketua sampai kepada semua pengurus-pengurus, mereka memberikan himbauan kepada jemaat di sinode mereka, ya, untuk tetap tenang dalam kondisi ini, tetap tenang di dalam kondisi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketenangan itu menjadi sesuatu kunci untuk kita melihat jalan keluar. Sebab tanpa ketenangan pasti Anda dan saya terombang-ambing, fokus hidup kita mulai tidak terarah. Tapi kalau kita tenang, kita terarah kepada Kristus. Nah, kalau kita tetap terarah kepada Kristus, anak-anak Tuhan, kita tidak akan melangkah salah.
kita tidak akan mengambil tindakan-tindakan yang keliru, tindakan-tindakan yang fatal, tindakan-tindakan yang merugikan saudara dan saya. Itu tidak itu. Karena kita memiliki yang namanya ketenangan. Saya lupa siapa ya orang yang ngomong ya. Tapi dia bilang begini saudara. Kalau kamu mau mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan pada waktu Anda menemukan pikiran pertamamu. Saudara yang terkasih dalam itu. Nah itu saya lupa orang ini orang pintar, orang hebat yang bicara. Jadi kalau kamu mau ambil keputusan dalam suatu kondisi, misalnya kamu sampai di jurang nih, jurang di depan. Jangan langsung ambil keputusan pada waktu pikiran yang pertama. Ya. Sebab pikiran yang pertama itu kadang-kadang terkontaminasi dengan apa yang ada di depan kita. Tapi coba sejenak tenang. Ada muncul pikiran-pikiran kedua yang lebih berkualitas dari pikiran pertama. Jurang kita lalu ngeri ya. Ketemu anjing galak. Keputusan pertama itu kadang-kadang lari. Begitu lari anjing fado kotong. Itu sudah. Nah, kenapa kita lari? Ya karena kita tidak tenang. Saudara, saya pernah ketemu dengan anjing galak dan dia tidak gigit. Karena begitu, saya cuma diam saya begini. Jadi patung, tidak bergerak, saudara. Jadi gonggong, terakhir dia bangun jalan sendiri. Oh ternyata ketenangan itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingatlah keputusan pertama di pikiran kita itu. Lalu saya pikir-pikir ini orang memang orang pintar. Jadi dia omong itu pasti dia sudah menganalisa secara baik. Ya. Terkadang itu tidak betul keputusan yang pertama itu. Anak-anak Tuhan. Saya pernah mau pergi KKR di daerah mana itu saudara? Saya lupa lagi di Amabi. Saudara, itu kami berangkat sudah cukup sore, agak terlambat. Karena mengingat orang yang akan bawa saya itu waktu itu saudaraku dia guru, jadi dia masih tunggu mengajar selesai, dia punya bidang studi. Nah saudara yang terkasih begitu kami dua berangkat dari Kupang sudah akhirnya dia lari cukup kencang dengan motor saudara waktu itu. Sampai di Pasar Lilis itu kami dua tabrak anjing. Begitu tabrak anjing dia angka gas mau lari, saya lihat anjing sudah tampias. Saya bilang tak usah lari, lebih baik kotong dua berhenti. Ih papa, pukul kotong ke mana? Saya beson, berhenti dulu. Berhenti. Sudah waktu berhenti. Padahal keputusan pertama lari. Seandainya lari lalu dikejar, matilah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi keputusan pertama itu belum tentu. Atau kita lari dengan kecepatan tinggi lalu kita kecelakaan, bisa saja. Ada banyak kemungkinan. Tapi waktu kita berhenti tenang, orangnya datang lalu orangnya bilang, orang yang minta maaf lagi. Dia bilang begini, aduh minta maaf, anjing sudah bikin bosong hampir jatuh. Nah ini kan orang bagus ini, mengerti. Saya bilang, kami juga minta maaf. Ya, dia lari palang tiba-tiba jadi rem, kotong bisa dapat, kotong tabrak dia. Sudah, kakak dong sudah jalan sudah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Tuhan berkati. Kotong naik motor, kotong jalan jadinya santai kan. Saudara yang terkasih dalam hati juga tenang. Tapi kalau tidak lari terus bisa kita pikir pulang jangan sampai dong tepa kotong. Kan lihat toh hancur kita pemikiran ini jadi banyak sekali saudara yang terkasih. Jadi kita mesti lihat pikiran pertama itu terkadang membuat kita mengambil keputusan yang salah. Maka ketenangan itu dibutuhkan saat situasi sulit. Jangan buru-buru jual tanah. Perang sujadi jadi biar sudah. Yang jomblo jangan buru-buru biar sudah beta jomblo selamanya. Tuhan semua datang. Jangan ya. Karena pikiran pertama itu belum tentu betul. Saudara yang terkasih, ingatlah baik-baik. Ketenangan dibutuhkan di sini. Sebab saya ketemu beberapa orang bilang begitu. Bapak itu nikah leko Tuhan semua datang nah. Jangan. Ya sudah. Itu lu susun tenang makanya begitu. Tetap santai saja. Atau ada yang mungkin mulai terburu-buru. Tuhan semua datang lebih sudah. Kita tak usah ikut aturan leh. Hajar saya sudah.
Mama setuju, kok bapak setuju, kok saudara, pokoknya nikah cepat sudah. Karena Tuhan sudah mau datang. Tenang nak, tenang. Ya. Pikir baik-baik. Karena ketenangan itu akan membuat saudara tidak rugi. Ya, tapi saudara ambil keputusan yang lebih tepat. Karena waktu kau tidak tenang, hatimu pasti bercabang. Tapi waktu kau tenang, arah hidupmu pasti kepada Kristus. Semua yang saya lakukan harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Ya, itu penting sekali. Jadi deru perang ini kalau Anda dengar, Anda mesti semakin lebih tenang. Atur hidup dengan baik-baik. Tambah siasati di hidup. Bagaimana sistem hidup saya, program dengan baik. Semakin kita punya arah hidup itu jelas. Kepada Kristus. Arah hidup kita kepada Kristus. Itu sangat penting, anak-anak Tuhan. Oke, next. Bagaimana sikap orang percaya? Ini kalimat berikut. Matius 24 ayat 10. 1, 2, 3. Banyak orang akan murtad. Ada dua kata. Yang satu lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Matius 24 ayat 13. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Jadi ada peringatan, tetapi juga ada semacam himbauan. Ayo, akan terjadi murtad nih. Tapi kamu harus bertahan sampai pada kesudahannya. Murtad akan terjadi. Saudara yang terkasih, kita mau pilih yang mana? Yang murtad atau yang bertahan? Ya kalau kita tahu, sekali lagi, ini bagian dari karya Kristus, kita tidak akan murtad. Kita ada pada kelompok orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau lebih rinci apa yang dimaksud dengan kata murtad itu. Jangan murtad itu dipakai kata hypomenas, yang artinya menyesuaikan diri dengan dunia karena takut menderita. Nah saudaraku, hypo atau hepo itu artinya di bawah tekanan. Ya saudara, jadi rupanya kenapa itu murtad terjadi? Karena rupanya orang tidak mau menderita, orang tidak mau ada di bawah tekanan, lalu orang menyesuaikan dirinya dengan dunia. Orang akhirnya kompromi, orang akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan meninggalkan kebenaran, tidak lagi taat kepada firman, tidak mau lagi hidup takut Tuhan, tidak jaga kekudusan. Ya, itu hypomenas itu. Jadi perang kalau sudah mulai berkecamuk, anak-anak Tuhan, hati-hati, itu berarti penderitaan pasti akan datang. Nah kita siap tidak? Ini sekarang kita sedang ada dalam minggu-minggu penderitaan, minggu-minggu sengsara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja harus siap tuh. Kenapa gereja harus siap? Karena memang saudara kalau hari-hari ini dengar khotbah-khotbah dalam minggu-minggu sengsara, itu pasti dibicarakan banyak tentang bagaimana orang Kristen itu harus menderita. Ya. Penderitaan itu tidak bisa terhindarkan dari hidup kekristenan. Allah sedang memakai cara-cara ini untuk memunculkan itu. Kalau kita kembali kepada sejarah perjalanan gereja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan gereja selalu menghadapi yang namanya penderitaan. Gereja selalu menghadapi yang namanya tekanan-tekanan. Ya. Tuhan memunculkan skenario-skenario cerita yang dalam tanda kutip semacam sinetron, ya. Tetapi di balik semuanya itu Allah berkarya untuk mendatangkan yang namanya ketahanan atau ketabahan atau saudaraku konsekuensi hidup kekristenan itu dibuktikan dengan yang namanya sejumlah penderitaan yang terjadi. Maka perang yang terjadi juga Tuhan pasti punya maksud. Selat Hormuz mau diblokade atau apapun saudaraku, ya kita mau bilang apa lagi? BBM mau naik kok atau MBG dihapus buang juga tahu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena ternyata MBG itu makan triliunan rupiah. Kemarin saya nonton ada satu video orang yang kalkulasi kalau MBG itu tidak jadi makanan bergizi,
tetapi diuangkan. Itu kita masyarakat Indonesia dapat uang berapa satu bulan. Wah, itu menarik juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi itu kan urusan pemerintah. Kita mau bilang apa lagi? Ya. Meski saya selalu ingatkan anak-anak, kalau makan MBG hati-hati. Loh iya kan? Masalahnya hati-hati karena memang sudah ada kasus-kasus yang terjadi toh. Kita juga mesti waspada. Bukan tidak. Jadi saya bilang kalau telur rebus, nah kosong ke spicel dia babai de pudala. Kalau ayam goreng, nah tolong kau kupas dulu jangan hau, kan bahaya. Dong hau begini ulat dong ada di dalam. Ya, jadi makan tuh robek satu-satu, oh aman, nah baru makan. Ya, sebab kita tidak tahu itu. Ya, tapi yang kita mesti hati-hati. Ya, memang ya, puji Tuhan sekarang masih aman-aman ya. Tapi kita mungkin akan masuk pada situasi-situasi yang tambah sulit. Ya. Nah, ini kita mesti ingat, kita mesti bertahan. Tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia, tidak boleh. Beberapa waktu yang lalu saya kasih tahu di gereja, saya bilang begini, ibu-ibu yang tidak biasa, tidak pakai skincare, mesti latihan. Oh iya. Saudara yang terkasih, sebab itu masa nanti jangan sampai skincare kan sudah hilang. Atau saudara yang terkasih dalam Tuhan jadi lebih mahal. Mau beli makan kok mau beli skincare. Dan mesti latihan memang. Kadang-kadang mesti 1-2 hari sudah boleh pakai skincare. Nah, ini situasi kan begitu. Saudara yang terkasih. Ya. Bahkan saya bercanda ya saudara. Kalau bisa latihan memang. Yang biasa pakai pensil alis ganti dan arang alis. Kan begitu ya saudara. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena memang situasi akan kita ada di bawah tekanan. Kalau kita baca kitab Wahyu 13 puncaknya antikris, itu kan lebih parah. Orang yang bisa membeli dan menjual itu hanya pakai 666. Artinya mau beli skincare pun harus pakai 666. Tanda di dahi dan tanda di lengan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ada ajaran yang bagi saya itu terlalu mengenakkan telinga. Kenapa saya bilang mengenakkan telinga? Jangan takut karena itu masa antikristus, kita akan diasingkan ke satu tempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, loh itu ayat bilang di situ masih ada orang-orang percaya, itu siapa? Kalau kita diasingkan lah itu ayat siapa yang di situ? Saudaraku yang terkasih, itu kita juga ada di situ. Bagi saya tetap kita ada di itu masa. Kalau kita belum mati, ya kita kan tidak pernah tahu. Seturut 1 Yohanes pasal 2 bilang memang, saudaraku yang terkasih, sekarang sudah muncul banyak antikristus. Ya, hanya tokoh utamanya saja yang belum menyatakan diri. Anak-anak Tuhan. Berarti memang kita ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya hypomenas. Suatu kondisi di mana orang akan diperhadapkan dengan, saya mau sesuaikan diri dengan dunia biar saya aman. Saya tidak mau menderita. Saya ingatkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu dalam satu khotbah di dunia pemerintahan, saya bilang ingat toh, ya, orang-orang Kristen kalau kau tidak terbiasa berdiri di atas kebenaran, kompromi dengan nota fiktif, suka korupsi, ada teman ajak jahat kau ikut, kau ini adalah orang yang akan murtadin. Hypomenas, karena kau menyesuaikan diri dengan dunia, takut menderita. Anda Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen itu harus tetap konsisten apapun yang terjadi. Makanya Yesus waktu dia melayani 3,5 tahun di dunia ini, saudara, udah depo ajaran itu saudara lihat saja. Ikut jalan sempit, sangkal diri, pikul salib, saudara. Bahkan dalam kisah dalam Lukas 9 ayat 56 mulai dia bicara tentang bagaimana orang yang mau ikut dia itu, dia kasih pernyataan, ya, ini serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Satu lagi datang mau ikut dia, dia bilang siapa mau membajak lihat ke belakang, tidak layak bagi kerajaan Allah. Satu lagi datang lalu mau ikut dia, dia bilang saudaraku orang mati kubur orang mati. Wih, kata-katanya jelas, itu menunjuk kepada suatu komitmen untuk tetap konsisten, tidak boleh terpengaruh dengan apapun.
Ini anak-anak Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik sikap kita. Lihat ini, wah, karya Kristus ini membuat kita tambah lakukan kebenaran nih. Supaya saudara dan saya benar-benar membuktikan bahwa kita ini Kristen sejati. Makanya Kristen-Kristen sejati itu adalah Kristen-Kristen yang siap menderita. Kristen sejati itu. Yesus bilang begini dalam Yohanes 15 ayat 20. Dia bilang begini kan, saudaraku, kamu itu hamba, masa kamu lebih tinggi dari aku sebagai Tuhanmu? Kalau aku dianiaya, kamu dianiaya dong. Jadi heipomenas jangan pernah terjadi bagi kita. Kita mau jadi orang-orang Kristen yang bertahan sampai akhir. Ada amin? Terakhir, sikap kita adalah Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Ada amin? Sama-sama kita bilang, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. 1, 2, 3. Ini sebenarnya perintah. Ditulis dalam bentuk imperatif, saudaraku. Artinya kita disuruh nih, ayo kamu harus segera beritakan Injil. Jadi perang yang terjadi itu bikin kita bukan tambah sembunyi diri, tambah beritakan Injil, tambah semangat untuk bersaksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, mari kita beritakan Injil kerajaan Allah di seluruh dunia. Jadi perang ini sudah tambah berkecamuk. Ya, terjadi tanda-tanda ini bukan bikin kita tambah tidur, tapi kita bangkit untuk beritakan Injil. Ayo bersaksi di mana saja, bersaksi terus sampai Tuhan datang kembali. Ini adalah pesan buat kita semua. Jadi dimanapun Anda berada, jangan lupa, ayo beritakan Injil, ayo beritakan Injil, ayo beritakan Injil. Ayo bersaksi, ayo bersaksi, ayo bersaksi. Ya, memang tadi tidak ada kesaksian di persekutuan ini, tapi itu saya berharap memang karena Anda dan saya bukan tidak punya kesaksian, tapi kita tidak punya cerita yang terlalu muluk-muluk. Ya, saudara yang terkasih, kesaksian itu berarti kita memberitakan tentang Injil Kristus. Tapi kita berharap sekali lagi di luaran sana harus bicara, di luaran sana harus beritakan, di luaran sana harus kasih tahu banyak orang bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bangkit, kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan Injil Kristus. Saya baru kembali dari Atambua tadi malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergi untuk memperlengkapi sejumlah hamba-hamba Tuhan untuk saudaraku berani menginjil, untuk berani bersaksi, untuk berani beritakan firman. Harus. Ini Tuhan semua datang kan? Lalu kita masih nyantai-nyantai. Waduh, tidak bisa. Ini bukan saat lagi kita nyantai-nyantai. Apalagi kami yang bergelar teologia, apalagi kami yang punya status kependetaan. Waduh, itu harus sekali beritakan Injil. Dan ini bukan hanya perintah bagi yang sarjana teologia juga, tapi ini adalah perintah bagi kita semua, karena kita semua Tuhan kasih alarm yang sama. Perang Iran muncul, perang Amerika muncul, perang saudaraku mana lagi? Ya, Israel muncul, Palestina muncul, belakangan yang lalu Ukraina muncul, Rusia muncul, dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk memberi perintah kepada kita, ayo beritakan Injil Kristus, karena Tuhan akan segera kembali. Ada amin? Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita mau bersyukur buat firman Allah.